Natal bukan pesta. Banyak orang sibuk bikin Natal, mengatakan bahwa Natal adalah pesta. Nyatanya Natal bukan pesta. Tapi orang bikin perayaan, tapi Natal bukan pesta. Natal bukan hiasan. Orang sibuk dengan hiasan. Ada orang-orang rumahnya setiap Natal hiasannya luar biasa. Kekristenan yang gak pernah dihias, nah rumahnya yang dihias. Ada yang salah dengan rumah hiasan itu. Harusnya hidupnya mengeluarkan hiasan di hadapan Tuhan. Natal juga bukan tentang Yusuf dan juga bukan tentang Maria. Natal bukan tentang gembala di padang Efrata. Natal juga bukan tentang orang Majus. Dan Natal itu juga bukan tentang kita. Lalu tentang siapa? Ini pertanyaan yang penting. Sepertinya kalau kita membahas Natal bukan ini, Natal bukan itu, Natal bukan ini, bukan itu, artinya semua yang keruh kita singkirkan. Supaya bisa bedakan mana kebenaran dan mana bukan kebenaran. Setelah kita tahu mana kebenaran dan bukan kebenaran, kita harus bisa bedakan mana yang esensi dan mana yang bukan esensi. Setiap kali kita tidak tahu yang esensi, maka yang tidak esensi menjadi esensi. Setiap kali kita nggak tahu kebenaran, maka yang bukan kebenaran menjadi kebenaran. Saya mau cerita. Satu kali ada seorang hamba Tuhan diberi sebuah kaleng kornet. Lalu bilang kepada istrinya, "Mah, puji Tuhan ya, ini ada yang ngasih satu kaleng kornet sapi. Ayo masakin." Mamahnya di dapur, lama sekali. Gimana ya cara ngebukanya? Gak bisa dibuka itu kaleng. Gimana? Papahnya bilang begini, "Udah, masak saja menurut yang mamah tahu." Oke. Mamahnya langsung ambil panci, siapin air, kaleng kornet yang gak dibuka itu dimasukkan, dikasih bumbu, ditutup. Lalu selesai, dibawa ke meja. Dan suaminya melihat, "Udah matang, sudah, ayo kita makan anak-anak. Ayo, hari ini kita makan kornet. Mari kita berdoa dulu sebelum makanan dibuka." Karena keluarga ini belum pernah makan kornet. Begitu mereka berdoa, amin, dibuka, trala, hore, kita makan kornet. Satu piring lodol, ada kuahnya, ada cabenya, ada sekaleng utuh yang belum dibuka di dalamnya. Dan suaminya bilang, "Mari kita makan." Dan mereka makan. Si kaleng kornet diapain? Gak bisa dibuka. Akhirnya mereka cicipi. Oh, ini ya rasanya makan kornet. Ya, puji Tuhan, hari ini kita makan kornet, puji Tuhan. Makan habis, kuahnya habis, dan mereka sukacita. Lalu sang pendeta ini pergi ke pendeta sebelah. Pendeta sebelah langsung bilang, "Pak, hari ini dapat kornet." "Ya, udah dimakan." Sudah. "Bapak mau makan tempat saya sekalian?" "Oh, ayo. Maka duduklah dia seperti Bapak Gembala yang pertama, ajak keluarga dan istrinya, lalu dibuka, tralal. Loh, kok beda? Gak ada kalengnya. Yang tadi kok ada? Aneh. Akhirnya si Bapak Gembala ini, "Ayo Pak, makan Pak." Ayo. Dan si bapak ini mengambilnya. Kok rasanya enak sekali ya? Kok tadi enggak ya? Apa yang salah? Disinilah ada hamba-hamba Tuhan gak ngerti pewahyuan yang lebih dalam. Gak bisa bedakan mana kebenaran dan bukan kebenaran, mana esensi dan bukan esensi. Gak ngerti makan kornet yang harusnya dibuka, dia gak bisa buka. Bertahun-tahun,
makan dari 7 turunan ke bawah, setiap makan kornet dengan kaleng yang masih utuh. Dan itu dianggap itu makan kornet sapi. Wah, kayaknya kita harus belajar membuka sesuatu. Karena itu saya katakan, harus bisa bedakan mana kebenaran dan bukan kebenaran. Mana yang esensi dan mana yang bukan esensi. Setiap kali kita gak bisa bedakan mana kebenaran dan bukan kebenaran, maka yang bukan kebenaran menjadi kebenaran. Setiap kita gak bisa bedakan mana esensi dan bukan esensi, maka yang bukan esensi menjadi esensi.